Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza samaa'un fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal biharu fujirat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur karyabat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita. Semoga kita istiqomah sehingga bisa menemui Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita menyaksikan sebagian dari saudara-saudara kita yang berangkat ke tanah suci dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala haji yang mabrur. Walaisa lil hajjatil mabrurah sawabun illal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain daripada sorga. Tetapi dalam beberapa bulan dan pekan ini kita menyaksikan berbagai peristiwa bencana, mulai dari banjir, gunung meletus, dan yang paling agak lumayan menjadi perhatian publik, banjir bandang di Sumatera Barat akibat dari lahar dingin yang turun dari Gunung Merapi mengaliri beberapa aliran sungai di Sumatera Barat, mulai dari Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman sampai Padang. Data terakhir bahwa yang meninggal dunia itu 58 orang dan 32 masih dalam pencarian, 43 orang luka-luka, 4.491 orang tidak memiliki tempat tinggal lagi, alias dalam tempat pengungsian. Banjir lahar dingin tersebut diakibatkan oleh hujan yang sangat deras, kemudian membawa material dari erupsi Gunung Merapi sehingga menghancurkan beberapa bangunan-bangunan
termasuk infrastruktur jalan. Sampai saat ini jalan dari Kota Padang ke Padang Panjang yang melewati Lembah Anai itu belum bisa ditempuh oleh kendaraan, masih dalam kondisi perbaikan. Dalam masih suasana berkabung bencana, gunungnya meletus lagi. Dan beberapa gunung-gunung Merapi yang lainnya itu aktif. Kemudian juga kita rasakan sendiri, kita rasakan bersama sekarang bahwa temperatur itu tinggi, di atas 30, malah sampai kepada 40 derajat Celcius. Ini sangat dirasakan, sehingga kita semua berlindung dalam ruangan yang ber-AC, berlindung dalam ruangan yang menggunakan pendingin. Dengan itulah kita bisa merasakan kenyamanan. Inilah kayaknya wujud nyata dari pemanasan global yang dahulunya kita menganggap ini adalah sebuah wacana, hanya pembicaraan-pembicaraan di kampus, pembicaraan-pembicaraan di seminar, kemudian topik-topik yang selalu indah diucapkan dalam bentuk retorika, tapi susah untuk mencari alternatif solusi dari persoalan-persoalan tersebut. Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Pemanasan global ini adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi dalam jangka waktu yang panjang. Fenomena ini disebabkan oleh, pertama adalah meningkatnya karbon dioksida atau kita kenal dengan CO2, metana, gas metan, kemudian nitron oksida yang dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan fosil, kemudian deforestasi, dan berbagai kegiatan-kegiatan industri. Hal inilah yang menyebabkan emisi karbon meningkat, sehingga mengakibatkan pemanasan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Dampaknya kita rasakan bahwa sekarang beberapa bibir-bibir pantai yang dulunya kita bisa menikmati sekarang sudah mulai hilang. Beberapa pulau-pulau yang dulunya kita bisa ketahui sekarang sudah tidak ada lagi pulaunya. Dan inilah naiknya permukaan laut yang mengakibatkan kehilangan beberapa daratan di bibir pantai. Dahsyatnya lagi bahwa terjadi cuaca ekstrim, anomali, bisa tatkala badai kencang yang tanpa kita prediksi, hujan deras seperti yang dialami di Sumatera Barat tersebut. Demikian juga halnya tidak ada lagi jadwal bagi para nelayan dan bagi petani untuk menanam sesuatu jenis tumbuhan. Demikian juga halnya bagi nelayan, tidak ada waktu lagi ada yang namanya musim barat dan musim timur karena anomali cuaca. Dan ini mengakibatkan terjadi pada sistem perekonomian
nelayan dan sistem perekonomian yang ada di daerah pertanian. Nah, inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izas sama'um fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal bihar fujirat. Pada awal Nabi Muhammad mengungkapkan ayat ini, para kaum jahiliyah itu menganggap sesuatu hal yang fiksi, sesuatu hal yang tak mungkin, hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi sekarang dengan munculnya fenomena ini dan berkembangnya ilmu pengetahuan, orang-orang yang dulunya tidak beriman dan tidak mengetahui Islam pada akhirnya mempercayai memang betul akan terjadi proses kiamat tersebut. Tapi mungkin ini belum sampai ke sana. Ini adalah bagian daripada peringatan Allah. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah mengatakan liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Hanya sebagian kecil daripada dampak perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu dirasakan oleh manusia sekarang. Gunanya buat apa? Liyuziqahum ba'dallazi amilu, supaya mereka melakukan refleksi, melakukan introspeksi, melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan selama ini. Bahwa kebijakan yang dilakukan selama ini banyak mengakibatkan dampaknya terhadap alam, seperti yang kita alami deforestasi, penggundulan hutan, padahal hutan tersebut memiliki aneka fungsi. Di antara fungsinya yang paling kita rasakan adalah klimatologis, bahwa hutan itu akan menyebabkan membuat equilibrium system, keseimbangan antara sistem cuaca yang ada, sehingga ada suasana tatkala panas, ada tatkala dingin. Arus angin itu diatur sedemikian rupa sehingga terjadilah yang namanya musim buah. Ada musim mangga, ada musim durian, ada musim buah-buahan yang lain. Ini adalah akibat terjadinya arus angin yang sangat diatur secara equilibrium system. Karena apa? Karena hutan memiliki fungsi klimatologis dan hutan memiliki fungsi hidrologis. Dia dapat menjadi deposit air, kemudian mengalirkan secara teratur dengan sumber air yang sangat bening, sehingga pada akhirnya kita menikmati sungai yang airnya bening. Tatkala hujan itu ditampung oleh hutan, kemudian dialirkan dengan mata air yang sangat bening, dan kita bisa menikmati meminum air yang cukup bening tersebut dan memiliki mineral dengan kekayaan yang cukup luar biasa. Dan kemudian hutan memiliki fungsi biodiversity, bahwa hutan itu memiliki keanekaragaman hayati yang itu fungsinya juga equilibrium. Dia itu menciptakan keseimbangan antar habitat yang ada, sehingga terjadilah apa yang kita sebut dengan food chain. Pada akhirnya dengan tidak adanya hutan, berbagai habitat itu mulai punah, sehingga akibatnya berbagai komunitas-komunitas yang ada itu tidak memiliki keseimbangan lagi dan mengalami proses lebih dirasakan oleh para petani dan kemudian para masyarakat yang berada di sekitar hutan. Kita mendengar harimau mengamuk, kita mendengar buaya mengamuk, itu semuanya akibat ulah-ulah kita. Maka Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydiyakum wa ya'fu an katsiran. Dan tidaklah semua bencana yang menimpamu itu adalah akibat ulahmu sendiri.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak ampunan. Nah, ampunan itu karena apa? Karena kita sudah menyadari, kita melakukan pertaubatan, sehingga akhirnya kita melakukan review terhadap kebijakan-kebijakan, mulai melakukan langkah-langkah taktis ke depan, sehingga apa? Sehingga alam yang begitu rusak ini bisa kita mulai pelan dijaga lagi keseimbangannya, dijaga lagi keberlanjutannya, sustainability-nya, sehingga apa? Sehingga ini bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk pada hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Bencana yang menimpa kita membuat kita berintrospeksi, melakukan refleksi, dan mulai melakukan pertaubatan, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan, baik itu dalam bentuk komunitas maupun negara sendiri, yang melakukan review terhadap kebijakan-kebijakan, review terhadap perilaku-perilaku selama ini. Maka kalau kita meyakini bahwa musibah itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi suasana alam yang tidak begitu equal, tetapi atas izin Allah, atas pertaubatan, atas zikir yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa menahan bencana tersebut. Dan orang-orang yang tertimpa oleh bencana alam itu dinyatakan sebagai seorang syahid dan syahidah, dan mereka ditempatkan oleh Allah pada tempat yang mulia di sisinya, dan dia diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya, dan semua yang ditinggalkannya kembali dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah fabiqolbah, hati kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentramkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya hanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan yang bisa untuk menangkis bencana yang sudah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah tempat bersandar. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi wa zikril hakim. Aku liqauli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisyanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka syami'un qaribun mujibu da'wat ya khadiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasyina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina
isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma harinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa harinal batila batilan warzuqna ijtinaba rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.